Sahabat Sosialis TV, bertemu lagi dengan saya Ferdinand Hutahayan. Kali ini kita bicara tentang penyelamatan uang negara di Pertamina. Hari ini akhirnya Kementerian BUMN melakukan rapat umum pemegang saham dan merombak jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina. Ini adalah langkah terobosan baru yang memang sangat penting dilakukan pemerintah setelah berkali-kali kita bersuara tentang Pertamina ini yang memang tidak mampu berkontribusi secara tepat dan benar kepada APBN kita. Aset Pertamina luar biasa besar dan bisnis Pertamina yang boleh kita sebut bisnis monopoli adalah sesuatu bisnis yang sangat seharusnya mampu menyetor lebih dari 100 triliun ke APBN setiap tahunnya. Karena capexnya luar biasa besar. Ingat, bisnis migas itu tidak ada untungnya 1%, 2%, 3%, 5%. Untung di sektor migas, bisnis itu luar biasa. Makanya semua pemain di sektor migas, semua menjadi kaya raya dan konglomerat. Tetapi dengan capex 1.600, 1.700 triliun setahun, mengapa Pertamina tidak mampu menyumbang KPBN minimal 100 triliun per tahun? Hanya puluhan triliun, terakhir sekitar 50-an triliun. Dan itu pun masih mendapat subsidi dari pemerintah yang cukup besar. Dan mendapat kompensasi dari selisih harga penjualan Pertamax, ya, yang tidak dijual dengan harga keekonomian. Tapi belum kita tahu persis apakah memang ongkos produksi, biaya produksi dari Pertamax itu di atas harga jual Pertamina saat ini. Tapi kalau kita membandingkan dengan BBM yang lain, produk lain misalnya dengan Shell, mengapa harga Shell yang tingkat BBM-nya sudah memenuhi standar Euro 4 sementara produk Pertamina masih Euro 2 dengan kandungan sulfur yang tinggi, makanya udara Jakarta kotor, harganya malah hampir sama gitu. Ada apa dengan Pertamina kita? Nah, sekarang akhirnya pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto merombak jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina Persero. Dengan ini kita berharap bahwa akan ada terobosan-terobosan baru dalam kinerja Pertamina. Karena rakyat kita sekarang ini tidak menjadi semakin mudah tetapi semakin sulit untuk mendapatkan BBM. Kenapa sulit saya katakan, terutama khususnya yang bersubsidi seperti Pertalite. Pertalite ini adalah BBM yang standarnya paling rendah di Pertamina, ya, dan kalau dibandingkan dengan BBM produksi lain tidak ada saingannya karena ini paling rendah, ya, dan mutunya memang ya biasa-biasa lah, tetapi harganya masih tergolong mahal. Tetapi ini pun masih disubsidi oleh pemerintah. Saya bingung, kenapa BBM sekelas Pertalite masih harus mendapat subsidi? Seharusnya tidak. Berapa sih ongkos produksinya? Ini yang kita harap nanti akan dibuka oleh pemerintah, Kementerian SDM, dan juga oleh Pertamina. Ongkos produksi dari 1 liter BBM Pertalite ini berapa sih? Sudah dijual 10.000, kenapa masih harus mendapat subsidi yang cukup besar dari pemerintah? Ini kan aneh. Dengan berubahnya struktur dari direksi dan komisaris PT Pertamina, kita berharap semua ini akan dibongkar, dan ini juga ada kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan menggeledah PT Pertamina, termasuk salah satunya kilang Pertamina Internasional yang memproduksi BBM ini. Kita ingin rakyat ini tahu berapa ongkos produksi Pertalite, kenapa masih harus dapat subsidi, dan mengapa sekarang dibatasi pembeliannya membuat rakyat sulit. Banyak mobil-mobil tua yang sekelasnya 2000 cc sekarang sudah tidak bisa lagi mendapat Pertalite karena dikategorikan mobil mewah di atas, tidak boleh mendapat subsidi. Bagaimana dengan teman-teman kita yang menjadi menggunakan mobilnya sebagai mobil angkutan online? Ini kan akan menekan mereka, sementara ongkosnya yang mereka dapat tidak sebanding lagi. Nah, ini kita berharap akan ada perbaikan-perbaikan ke depan, karena tentu rakyat tidak boleh dibikin sulit. Rakyat tidak boleh dibuat susah. Rakyat harus mendapat akses semudah-mudahnya untuk mendapat apa yang menjadi hajat hidup orang banyak. BBM ini adalah hajat hidup orang banyak. Dan seharusnya rakyat tidak boleh dibatasi aksesnya mendapatkan ini. Mau Pertalite, Pertamax, atau apapun. Rakyat harusnya mengaksesnya dengan mudah dan tidak boleh dibatasi. Nah, kenapa dibatasi? Karena ada subsidi yang sangat besar yang selama ini diduga bocor dan tidak tepat sasaran. Nah, ini dengan perubahan jajaran direksi di PT Pertamina ini semuanya juga nanti kita berharap setelah holding Pertamina ini berubah direksi dan komisarisnya, semua subholdingnya, anak usahanya semua harus diganti direksi dan komisarisnya. Babat habis semua, ganti semua dengan orang-orang yang baru, orang-orang yang berintegritas, supaya
pemerintah bisa mendapatkan setoran yang besar dari Pertamina. Saya percaya, kalau hanya untuk menyetor 100 triliun satu tahun dari Pertamina sangat bisa kalau Pertamina itu dikelola dengan benar dan tepat. Selama ini banyak kebocoran di mana-mana. Inilah yang harus dibongkar. Dan salah satu yang paling saya concern adalah berapa ongkos biaya produksi 1 liter Pertalite, 1 liter Pertamax dengan RON 9295 sampai Pertamax Turbo yang RON yang tinggi. Ini harus dibuka supaya masyarakat tahu apa yang mereka beli, mengapa harganya mahal. Dan saya berharap kembali ini pesan kepada jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina yang baru supaya membongkar ini semua, bekerja samalah dengan kejaksaan yang sudah mengambil data-data dari PT Pertamina, dari Patra Niaga, dari kilang Pertamina, dan dari beberapa tempat di sana, semua harus diusut. Yang melakukan penyimpangan selama ini, borgol mereka, masukkan supaya mereka mendapat ganjaran dari perilaku mereka yang tidak berpihak kepada negara.